Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita. Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel MGP Gacor. Hari ini kita akan membahas salah satu berita paling menarik di dunia MotoGP yang akan datang. Kembalinya Toprak Razgatlioglu Blue ke Yamaha dan debutnya yang sangat dinanti di kelas Premier bersama tim Pramac Yamaha pada tahun 2026. Ini adalah topik yang telah menjadi perbincangan hangat, dan ada banyak hal menarik yang perlu kita kupas. Perjalanan Toprak menuju MotoGP, kembali ke Yamaha. Toprak Razgatlioglu, bagi kalian yang belum tahu, adalah salah satu bintang paling bersinar di dunia balap motor saat ini. Dia adalah juara World Superbike, World SBK, 2021 bersama Yamaha, dan saat ini juga memegang gelar untuk BMW. Langkahnya untuk kembali ke Yamaha dan melakoni debut MotoGP-nya pada 2026 adalah sebuah momen bersejarah. Mengapa bersejarah? Karena ini menandai peralihan MotoGP pertama oleh juara World SBK sejak Ben Spies pada tahun 2009. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Yamaha pada bakat dan potensi Toprak. Tanpa tekanan jangka pendek, fokus pada perkembangan jangka panjang. Salah satu poin paling penting yang ditekankan oleh Yamaha adalah bahwa tidak akan ada tekanan jangka pendek pada Toprak untuk segera menunjukkan hasil yang spektakuler. Toprak sendiri telah mengindikasikan bahwa ia merasa perlu menunjukkan sesuatu dalam kampanye debutnya di MotoGP, yang mana itu adalah mentalitas seorang juara. Namun, Pavesio, perwakilan Yamaha, menegaskan bahwa ekspektasi mereka sepenuhnya difokuskan pada perkembangan jangka panjang. Bayangkan, mereka menawarkan kesepakatan 2 tahun. Ini bukan hanya formalitas, tapi sebuah indikasi jelas bahwa Yamaha melihat ini sebagai sebuah investasi. Pavesio menjelaskan bahwa akan ada kurva pembelajaran dan pastinya akan ada saat-saat sulit. Tapi Toprak cukup dewasa untuk memahami ini. Bagi Yamaha, ini bukan tentang membuktikan sesuatu dalam 5 balapan pertama. Ini adalah tentang, setidaknya perjalanan 44 akhir pekan MotoGP, di mana Toprak perlu berkembang, memahami performanya, dan pada akhirnya, jika ia bisa memberikan sedikit kesenangan yang telah ia tunjukkan di World SBK, semua orang akan bahagia. Ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana, memungkinkan Toprak untuk beradaptasi tanpa beban yang berlebihan. Gaya berkendara ekstrim, mampukah beradaptasi dengan MotoGP? Sekarang, mari kita bahas salah satu aspek paling menarik dari gaya balap Toprak, gaya pengeremannya yang ekstrim. Jika Anda pernah melihat Toprak balapan di World SBK, Anda pasti tahu betapa memukau manuver pengeremannya yang unik. Dia seringkali mengerem sangat dalam, dengan motor yang terlihat menari-nari di ambang batas. Ini telah memukau penggemar di seluruh dunia. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah gaya berkendara ini cocok untuk mesin MotoGP? Beberapa orang meragukannya. Mesin MotoGP sangat berbeda, dengan karakteristik ban dan elektronik yang jauh lebih kompleks. Tapi Pavesio sangat yakin. Ia percaya bahwa bakat Toprak akan memungkinkannya untuk beradaptasi, sama seperti yang ia lakukan ketika beralih dari Yamaha R1 ke BMW M1000RR musim lalu dan tetap kompetitif. Pavesio mengatakan, seorang juara mampu beradaptasi dan menggabungkan bakat alaminya dengan apa yang harus dilakukannya untuk membuat sepeda motor secepat mungkin. Ini adalah pernyataan kuat yang menunjukkan kepercayaan besar Yamaha pada kemampuan adaptasi Toprak. Pengetahuan Pirelli sebagai tambahan yang berharga. Di tengah semua pembelajaran yang harus dihadapi Toprak di musim rookie-nya, ada satu tambahan yang sangat menarik dan menguntungkan, pengetahuannya tentang ban Pirelli. Kenapa ini penting? Karena MotoGP akan beralih dari ban Michelin ke Pirelli pada tahun 2027. Pengalaman Toprak menggunakan ban Pirelli di World SBK akan sangat berguna bagi Yamaha secara keseluruhan. Namun, Pavesio menekankan bahwa Toprak tidak akan diberi peran pengujian atau pengembangan khusus untuk ban Pirelli karena jadwal balapnya yang sudah sangat padat. Dia akan cukup sibuk dengan 22 putaran balapan dan mengembangkan dirinya di MotoGP. Namun, ketika ban Pirelli diuji oleh pembalap pabrikan lainnya, umpan balik Toprak akan menjadi sangat menarik. Ini adalah bonus tak terduga yang bisa memberikan Yamaha keunggulan di masa depan. Dampak pasar, membuka gerbang baru untuk MotoGP. Selain nilai olahraganya yang tak terbantahkan, popularitas besar Toprak Razgatlioglu di Turki juga akan membuka pasar baru yang signifikan untuk MotoGP. Ini adalah efek samping yang sangat positif. Turki adalah negara dengan basis penggemar sepeda motor yang besar, dan kehadiran Toprak di panggung global MotoGP tentu akan menarik lebih banyak perhatian dari sana. Meskipun ini adalah manfaat yang jelas, Pavesio dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan langkah pemasaran utama. Yamaha merekrut Toprak berdasarkan nilai olahraga Toprak sebagai pembalap. Mereka memilih bakat untuk berprestasi di lintasan.
Efek samping positif dari membuka pasar baru di Turki hanyalah bonus yang menyenangkan. Mesin inline atau V4, pilihan krusial Yamaha. Terakhir, ada satu lagi teka-teki besar yang sedang dihadapi Yamaha, pengembangan mesin baru. Yamaha saat ini sedang mengembangkan mesin V4 baru untuk menggantikan desain inline 4 yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Ini adalah perubahan besar yang bisa sangat mempengaruhi performa mereka. Pavesio menegaskan bahwa belum ada keputusan yang dibuat mengenai mesin mana yang akan digunakan Toprak dan pembalap Yamaha MotoGP lainnya musim depan. Mereka akan balapan dengan motor terbaik yang mereka miliki. Artinya, jika mesin V4 yang baru sudah cukup baik dan siap, mereka akan menggunakannya. Namun, Yamaha juga masih membuat kemajuan dengan mesin inline 4 mereka. Ini adalah keputusan krusial yang akan terus kita pantau. Siapa mitra Toprak di Pramac? Sementara Fabio Quartararo dan Alex Rins akan tetap berada di tim resmi Monster Yamaha tahun depan, masih ada pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi mitra Toprak di Pramac? Saat ini, Jack Miller dan Miguel Oliveira membentuk susunan pembalap Pramac, dan salah satu dari mereka kemungkinan akan bertahan. Namun, Yamaha belum sepenuhnya menutup kemungkinan adanya susunan pembalap yang benar-benar baru di Pramac. Nama-nama seperti pemimpin gelar Moto2, Manuel Gonzalez, mantan pembalap Yamaha, juga disebut-sebut ada dalam radar mereka. Kita bisa berharap keputusan dari Yamaha akan diumumkan pada jeda musim panas, yang dimulai setelah Grand Prix Ceko di Brno pada tanggal 20 Juli. Itu dia, teman-teman, gambaran lengkap tentang apa yang bisa kita harapkan dari debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP bersama Pramac Yamaha pada 2026. Ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik di tahun-tahun mendatang, dan kami tidak sabar untuk melihat bagaimana Toprak akan beradaptasi dan berkembang di kelas Premier. Apa pendapat kalian? Apakah kalian optimis dengan peluang Toprak di MotoGP? Berikan komentar di bawah, jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, dan subscribe untuk konten MotoGP lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang memilang dan